Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titis Tias Retno Puji Rahayu, NPM 2019-22032, jurusan S1 Keperawatan Reguler B kelas Jambi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu perawatan anak, dengan judul memberikan penkes tentang anak dengan demam tifoid. Selamat pagi Bu. Pagi. Benar ini dengan Ibu Ginting, orang tua dari Arka Bu ya? Iya. Umurnya 3,5 tahun Bu. Iya. Tinggalnya di SK6 Lantarosa 2. Ya, perkenalkan Bu, nama saya Titis Tias Retno. Saya perawat di sini yang akan memberikan penkes tentang demam tifoid pada anak. Boleh minta waktunya Bu, kurang lebih 15 menit. Iya. Baik, bisa dimulai Bu ya. Ibu pernah dengar tentang demam tifoid? Pernah. Gimana itu Bu demam tifoid? Biasanya demamnya tinggi. Ya, Ibu ya. Jadi demam tifoid adalah suatu penyakit infeksi pada usus yang disebabkan oleh Salmonella typhosa atau Salmonella typhi tipe A, B, dan C. Penyebabnya itu Bu, yaitu Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi tipe A, B, dan C. Jadi ini bisanya cuma dilihat dengan alat Bu. Itu nanti darah anaknya diambil terus dilihat pakai mikroskop, dan itu pun yang mengerjakan orang yang sudah ahli ya Bu ya. Penularannya melalui 5F Bu, yaitu food, makanan yang tidak bersih itu bisa menyebabkan demam tifoid. Finger Bu, finger itu jari tangan dan kuku yang tidak bersih. Selanjutnya vomitus, muntah. Ini maksudnya muntah dari orang lain yang terkena demam tifoid Bu ya, itu bisa muntahnya itu bisa menularkan ke anak Ibu. Yang keempat, F yang keempat itu fly. Fly yang terbang itu seperti lalat Bu ya. Yang F terakhirnya itu feces. Feces itu tinja atau ini Bu ya, BAB-nya orang yang terkena tifoid. Jadi nanti kalau dihinggapin lalat terus lalatnya hinggap di makanan, itulah yang menyebabkan penularan demam tifoid. Selanjutnya, tanda dan gejalanya seperti yang Ibu bilang tadi, demamnya tinggi Bu ya. Dikatakan demam, kalau Ibu punya termometer di rumah, itu bisa diukur. Kalau demamnya di atas 38 derajat Celcius, itu anaknya dikatakan demam. Selanjutnya, gangguan pada saluran pencernaan seperti luka pada usus, peningkatan bisim usus, perdarahan pada usus, ditandai dengan BAB-nya berdarah Bu, perutnya sakit dan muntah. Bisa mengakibatkan penurunan kesadaran. Bagaimana pencegahnya Bu? Yaitu dengan cuci tangan sebelum dan sesudah makan dengan air mengalir dan sabun. Mencuci sayuran dan buah sebelum dimakan. Selanjutnya, sebelum dipakai, peralatan makan Bu, seperti sendok, gelas, dan piring harus dicuci dengan air bersih Bu ya, dan sabun. Selanjutnya, mencuci tangan dengan air hangat dan sabun setelah melakukan BAB atau BAK ya. Atau setelah Ibu nyembuhin anaknya, itu ibunya harus cuci tangan pakai sabun Bu ya. Untuk perawatan, pasien diistirahatkan selama 7 hari sampai demam turun atau 14 hari untuk mencegah komplikasi perdarahan usus. Jadi kalau anaknya itu sampai BAB-nya berdarah Bu, itu diistirahatkan selama 14 hari. Aktivitas bertahap bila tidak ada panas. Lakukan transfusi darah bila ada komplikasi perdarahan. Jadi kalau anaknya itu ada komplikasi perdarahan Bu ya, perdarahan yang sangat hebat, itu nanti anaknya ditransfusi. Ibu tahu transfusi? Tidak. Ya, itu tambah darah Bu ya. Diet yang harus diberikan harus cukup kalori dan tinggi protein, yaitu diberikan makanan dengan gizi yang seimbang ya Bu ya. Gizi yang seimbang ini Bu, di situ ada nasinya, ada lauk pauknya ya Bu ya, ada sayur mayurnya, boleh ditambah buah-buahan. Untuk penyempurnanya itu boleh dikasih susu ya Bu ya. Kalau anaknya tidak muntah Bu, dikasih susu boleh. Pada penderita demam tifoid harus diberi bubur saring. Setelah bebas demam diberi bubur kasar selama 2 hari. Lalu nasi tim kemudian dilanjutkan dengan nasi biasa setelah penderita bebas dari demam selama 7 hari. Jadi Bu, untuk demam tifoid ini, kalau dia sudah bebas demam, setelah bebas demam itu seminggu Bu baru boleh makan nasi Bu ya. Ya. Kenapa begitu? Karena
karena kalau demam tifoid ini Bu menyerang saluran pencernaan, jadi untuk mengistirahatkan atau mengurangi beban kerja ususnya tadi harus dikasih bubur saring ya Bu ya. Nah, sampai di sini bagaimana Ibu mengerti? Sudah paham.